tema pada bulan ini untuk Pak Sutri adalah bagaimana kita membangun keluarga yang kuat. Amin, saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, hari ini saya beri tema, saya mengawalinya dengan kita mau membaca dalam kitab Maliaki pasal 2 ayat 10 sampai dengan 16. Kitab Maliaki pasal yang kedua ayat 10 sampai dengan 16. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem, sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. 12. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Silakan duduk saudara. Dalam kitab Maliaki ini saya akan bagi dalam 2 sesi. Dalam permulaan bulan ini dan juga awal bulan April nanti ke depan. Sesuai dengan tema kita bulan Maret ini adalah tentang kesetiaan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, saya pikir di ruangan ini atau siapapun akan ditanya, baik seorang anak, baik itu istri maupun suami, ya baik itu opung atau siapapun, tidak ada yang pernah ingin menjawab bahwa keluarganya itu tidak kuat, ya kan? Kalau ditanya pengen apa saudara? Keluarga yang kuat, ya. Pengen keluarga yang kuat, suami yang kuat dalam Tuhan, istri yang kuat dalam Tuhan, anak-anak yang kuat di dalam Tuhan, yang berkemenangan, kan gitu ya. Tetapi kita lihat saudara, bahwa di akhir-akhir zaman saudara, seperti dikatakan Matius 24 ayat 12, mari kita akan baca dulu. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Akhir zaman, Matius 24 dan Matius 25, ini adalah Tuhan sendiri yang berbicara apa yang terjadi kepada gerejanya Tuhan, kepada keluarga-keluarga, ya, termasuk juga keluarga-keluarga yang katanya mengenal Tuhan, yang menyatakan dirinya Kristen, bahwa karena begitu banyak kejahatan, begitu banyak kedurhakaan, sehingga saudara kasih itu menjadi dingin, ya. Kasih menjadi dingin, orang tua dengan anak, suami dengan istri dalam pelayanan, membuat kita apa saudara? Gak kuat jadinya hubungan itu, ya. Saudara ingat dulu ketika saudara mau menikah, atau ada yang masih pacaran dulu mula-mula sebelum menikah, waduh itu dikejar kemanapun, ya kan saudara? Saudara akan kejar kayak manapun. Misalnya yang satu tinggal di mana, walaupun harus bayar ongkos, walaupun apa, wah itu. Kenapa saudara? Karena kasihnya masih membara. Ya, Bu Dori udah senyum-senyum dia ya, Bu Dori, ya kan? Nah, kenapa? Karena kasihnya masih membara. Tapi ketika kasih sudah menjadi dingin, saudara, udah gimana saudara? Itulah yang membuat apa? Pernikahan, keluarga menjadi tidak kuat. Nah, saya menuliskan di sini yang pertama, coba tampilkan, ya.
Nah, saudara yang terkasih, pesta perkawinan itu biasanya jarang gagal. Pesta perkawinan, misalnya ditentukan, saya misalnya nanti tahun ini 25 tahun perak. Nah, itu misalnya sudah ditentukan rembuk keluarga, ya. Biasanya itu tidak akan jarang gagal. Ya kan, saudara, jarang gagal. Undangan, baik itu makanan, baik itu acara-acara adatnya, pemberkatan nikah, segala persiapan biasanya jarang gagal. Kenapa, saudara? Tetapi, saudara, perkawinan banyak yang gagal. Nah, ini, ya. Pesta pernikahan tidak akan gagal. 99% pasti berjalan sesuai planning. Ya, mau besar mau kecil bukan itu yang kita lihat, tapi rangkaiannya itu pasti berjalan. Tapi saudara, dalam kenyataan pada saat ini banyak perkawinan yang gagal. Seperti saya sampaikan bulan yang lalu, dalam bulan-bulan terakhir ini saya mengkonseling, ya saudara, orang-orang di sana, ya, saya nggak usah sebutkan, baru menikah, saudara, baru menikah, belum sampai 1 tahun, 3 bulan, saudara, masih manis-manisnya, ya, sudah bertengkar dengan hebat, sudah pisah-pisahan, mengerikan, saudara, nggak kuat, saudara, ya, nggak kuat. Nah, kenapa, saudara? Slide yang berikutnya, karena persiapan pesta perkawinan itu setiap orang, baik pasangan yang akan menikah, baik keluarga, kedua belah pihak, itu akan intens, akan fokus. Mungkin kalau ada kalender dicoret, oh tinggal berapa hari lagi, tinggal berapa hari lagi, kan gitu ya. Fokus, bahkan bayar harga mahal. Ada orang yang menjahitkan pakaian pengantinnya slayer, padahal sebenarnya bisa disewa saja. Padahal cuma gak sampai 1 jam, paling 1 jam dia pakai, ya kan? Selanjutnya seumur hidup gak dipakai. Itu jutaan, saudara, gak ada yang 100.000 harganya itu. Tapi berani, saudara, siapkan itu supaya tampil cantik, saudara. Belum lagi pedikur, manikur, ya. Belum lagi, waduh, semuanya, saudara. Melakukan dengan luar biasa. Tetapi, saudara, kenapa banyak perkawinan yang gagal adalah karena kedua belah pihak, orang tua, saudara, dan termasuk calon pengantin itu biasanya tidak mau untuk melakukan hal yang sama seperti mereka mempersiapkan pesta. Saya kasih contoh begini, ketika di grup saya undang nih teman-teman nih yang di press worship, itu banyak yang anak-anak muda yang sudah cukup dewasa, dan saya tahu pasti dia sudah dekat-dekat, atau dia sudah nanti mungkin 1-2 tahun paling tidak akan menikah. Tetapi ketika dibilang, ibadah pasutri, langsung undur satu-satu, saudara. Saya tanya sama Sen, ya kan, kenapa sih anak muda nggak mau, ya? Karena mereka menganggap nggak cocok materinya. Nah, ini yang saya sebut, saudara. Padahal kalau kita mau nikah, saudara, itu 2-4 tahun kita sudah nabung, ya kan? Mempersiapkan bajunya, mempersiapkan isi kofor, semuanya. Tapi tabungan rohani kita nggak mau belajar. Bahkan ada orang yang tidak mau lagi dalam persiapan pranikah. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, hari ini kita belajar. Yang pertama adalah, mari kita akan bangkit, mari kita akan sadar, yaitu apa? Pentingnya membangun keluarga yang kuat. Kita yang sudah menikah, saudara yang sudah menikah, ya, atau mungkin nanti ke depan ada anak-anak muda yang akan menikah berikutnya, atau kita akan menikahkan anak-anak kita, atau saudara masih dalam pernikahan yang masih muda. Di dalam akhir zaman ini, iblis sasarannya adalah keluarga-keluarga, saudara. Ya, kenapa? Kalau keluarga hancur, maka kalau pernikahan hancur, maka ayah hancur, istri hancur, anak-anak hancur.
gereja hancur, bangsa hancur. Ya. Saudara yang terkasih, kenapa kita penting membangun keluarga yang kuat? Karena saudara, keluarga yang kuat itu akan melahirkan pribadi yang kuat. Ini ada anak-anak saling bertanya begini, mengapa banyak ya keluarga yang hancur? Apa ya penyebabnya? Itu mereka sedang diskusi. Coba tampilkan. Halo? Ya. Saya menyebutkan keluarga yang kuat itu melahirkan pribadi yang kuat, yang tidak akan mudah retak, yang tidak akan mudah hancur, saudara. Ya. Kalau keluarga kuat dalam Tuhan, suami kuat dalam Tuhan, istri kuat dalam Tuhan, maka sedikit banyaknya akan mempengaruhi anak-anak yang kuat. Ada hasil survei, saya nggak salah minggu lalu saya ada share ya. Ketika ada persentasenya, ketika mama dengan papa, ketika hanya mamanya yang bergereja, saya lupa ada berapa persen. Kalau mamanya saja yang bergereja, maka persentase anak ke gereja sekian persen. Kalau bapaknya saja yang ke gereja, mamanya enggak, anak yang ikut ke gereja juga sekian persen. Kalau mama dengan papa yang ke gereja, maka dikatakan anak yang kuat dalam Tuhan sekitar 80-85%. Ya. Nah, itu menunjukkan apa? Itu yang saya sebutkan, keluarga yang kuat akan menghasilkan pribadi yang kuat. Pola ibadah mama, pola ibadah papa, pola ibadah bersama-sama, itu hasilnya beda, saudara. Jadi puji Tuhan kalau kita pada hari ini kita saudara-saudara boleh memunculkan, kita perlu untuk adanya kelompok doa untuk pasutri, supaya kita akan kuat, saudara. Walaupun kita sudah nikah rumah tangga sudah berpuluh tahun, dalam namanya pernikahan kita tetap terus belajar, ya saudara ya. Saudara pernah perhatikan, saya nggak tampilkan di layar, pernikahan siapa itu saudara? Charles Diana. Wah, itu spektakuler ya kan saudara. Semua melihat, waduh itu idola yang luar biasa. Saya juga dulu waktu masih anak muda, saya senang, saya ganti gaya rambut seperti Lady Di. Saya masih di Timor Leste waktu itu. Orang begitu kagum-kagum. Tapi ternyata saudara rumah tangganya gak kuat. Jatuh kembali kepada pacar lama. Ya, si Charles jatuh pacar lama, istri akhirnya jatuh kepada driver, kepada siapa-siapa yang lain, dan akhirnya anak-anak juga nggak kuat. Ternyata ketenaran, banyak duit, nggak menjamin keluarga kuat, ya saudara. Ya, kekayaan seperti Lady Di tidak menjamin keluarga kuat. Ya, siapa lagi yang kita lihat aktor yang lain? Ya, contoh siapa? Nelson Mandela, sudah tua ya. Tokoh apa tuh Hak Azazi ya, itu sangat luar biasa. Tapi bisa di dalam masa tuanya putus tengah jalan. Nah, saudara, kita lihat di sini, saudara. Ya. Kedua adalah kita baca tadi dalam kitab Maleakhi itu, ternyata saudara ketenaran, kemudian kekayaan, popularitas, ya, banyak uang, tokoh idola, itu nggak menjamin kuatnya nikah rumah tangga. Tetapi kita belajar dalam kitab Maleakhi tadi, kalau kita ingin punya keluarga yang kuat dan menghasilkan setiap orang yang kuat dalam keluarga kita, nggak ada yang lain adalah ketika semuanya ada dalam hadirat Tuhan. Atau yang kedua saya sebutkan ini, keluarga tidak kuat atau hancur atau retak karena berkhianat kepada Allah. Berkhianat itu artinya meninggalkan Tuhan, ya. Saya baca dalam kitab Maleakhi 2 ayat 10. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita?
Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Ini berbicara apa, saudara? Ini menjadi tantangan bagi kita gereja Tuhan, rumah tangga Kristen, ya saudara. Bahwa di sini dikatakan, bukankah kita sekalian punya satu bapak? Bapaknya huruf kecil. Ya. Kepala keluarga, satu kepala keluarga. Tapi saudara, dia sebagai satu bapak, kepala keluarga, tidak melakukan tugas imam, tidak melakukan tugas melihat anak-anaknya ada di mana, saudara. Anaknya dibiarkan tumbuh begitu saja. Bahkan ada yang sampai gak ingat kapan tanggal lahir anaknya. Ya kan? Satu Allah. Tapi sering saya pernah jumpa satu keluarga Kristen saudara. Tapi saudara enggak dikembalakan dalam satu tempat yang baik. Satu di A, satu di B, satu di C, satu di D, saudara. Sehingga kalau kumpul jadi berantakan. Doktrinnya beda-beda. Ya saudara. Nah saudara, mari kita akan lihat slide berikut. Apa maksudnya ini, saudara? Orang tua, ayah tadi ya, bapak, mengapa engkau tidak memperhatikan setiap anakmu? Untuk anak-anak, untuk anggota keluarga, untuk suami, untuk istri, bisa meninggalkan Tuhan, itu bukan dalam satu hari. Ya, orang menjadi murtad itu bukan satu hari, saudara. Tapi ada proses yang tidak diperhatikan. Kita menganggap hal biasa, saudara. Makanya ini ada tulisan antara aku, Tuhan, dan medsosku. Apa yang anak kita baca setiap hari? Pernah nggak engkau tahu, engkau tiba-tiba cek handphonenya? Karena kalau kita lihat handphone, bisa nampak kan ininya kan, apa namanya tuh? Sejarahnya itu apa namanya? Historinya. Kita bisa tahu apa yang dia lihat setiap hari, saudara. Bagaimana pergaulannya? Siapa teman-temannya? Tahu nggak saudara siapa? Ketika dia permisi, mak, permisi main bola. Temanya saja main bola. Mak, permisi belajar belajar kelompok. Nah, saudara, ada nggak kita belajar? Saudara tahu ada anak yang tiba-tiba kita pikir dia ada di rumah baik-baik, tahu-tahu bisa menghilang dari rumah. Rupanya dia sudah dijerat dengan medsosnya. Dia ketemu kopi darat, ya kan, saudara? Ya. Apakah kita, apakah saya, apakah saudara sebagai orang tua, saudara dipercayakan berapa anak, berapa cucu, apa yang dia baca, apa yang dia lihat, apa yang dia pergaulannya, apa yang dia pelajari. Kemudian saudara, mari kita lihat slide berikut, saudara. Orang tua, kalau disebutkan tadi, bukankah kita satu bapak? Ya. Orang tua, janganlah kita hanya melahirkan anak. Jangan hanya karena anak itu lahir karena biologis saja, sorry. Ya. Sebagai hasil hawa nafsu kita. Dan kita hanya memberi makan dan minum saja. Memberi dia sekolah dan kebutuhannya. Tetapi saudara, apakah betul kita sudah melihat anak kita itu dalam tumbuh dan kembangnya? Saya sebutkan di slide berikutnya. Apakah kamu, apakah saya dan saudara sebagai orang tua sudah memiliki hati anak kita? Saya punya anak 4, perempuan semua. Beda-beda, saudara. Saya mengubah, saudara,
cara saya menolong, membuat mereka bisa ikut doa sama, ikut melayani, beda. Kalau dulu saya panggil teriak-teriak, bangun! Sekarang enggak. Setiap pagi, kecuali waktu corona lah, karena kena corona, saya akan datangi kamar mereka. Saya peluk, saya cium mereka satu-satu. Kalau mereka sedang tidak sempat untuk makan, saya bawa makanannya ke kamar. Apakah kita sudah miliki hati anak kita, hati pasangan kita? Nah, tulisan yang sebelah kiri berkata begini, saudara. Apa yang seolah-olah digenggam, belum tentu termiliki. Kita pikir suami kita dalam genggaman kita. Kita pikir anak kita dalam genggaman kita. Tapi kita satu waktu kita kaget-kaget, kok bisa dia menjadi bandar narkoba? Kok bisa dia terjerat seks bebas? Kok bisa? Ini yang disebut, kita pikir dia ada dalam genggaman kita. Saudara, ini yang dikatakan di dalam kitab Ulangan 6 ayat 6 sampai dengan 7. Supaya jangan ada yang meninggalkan Tuhan adalah tergantung dari apa yang kita percakapkan setiap hari. Ayo kita baca Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Kita kembali kepada slide. Saudara, apa yang saudara dan saya, apa yang kita ajarkan, kita bicarakan, kita percakapkan, kita diskusikan berulang-ulang setiap hari kepada seisi rumah tangga kita, keluarga kita. Atau jangan sampai karena kesibukan kita, nggak ada waktu ini. Nggak ada waktu untuk ngobrol, udah capek. Ya kan? Gak ada waktu untuk berdiskusikannya, kita percakapkan, kita bicarakan, kita ajar. Tapi ternyata itulah yang membuat, menjamin anak-anak kita, keluarga kita, itu untuk tidak meninggalkan Tuhan. Mungkin saja pada waktu itu dia mengalami sesuatu hal di sekolahnya. Mungkin dia dibully, itu yang dikatakan, apa yang kita ajarkan? Apakah kita mengajarkan anak kita ketika mereka ditindas, dibully seperti tadi, menghadapinya gimana? Ketika mereka malas, kemudian bertambah besar lagi usia anak, bertambah apa? Apakah yang kita bicarakan? Apa yang saudara ajarkan? Antam aja, saya Pak aja kirim. Misalnya, nggak seperti itulah diajar. Contoh, ya kan? Kau dipukul sekali, pukul dia 2 kali. Nah, ntar lagi dia akan tumbuh menjadi dipukulnya juga adiknya, kan gitu. Ya kan, saudara? Nah, apa yang kita ajarkan, apa yang kita bicarakan, apa yang kita percakapkan berulang-ulang setiap hari. Nah, kemudian kita lihat dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 7 ini, dikatakan di situ adalah apa yang kamu bicarakan di perjalanan. Nah, ini ada gambar, dia sama bapaknya pergi, mungkin pergi entah kemana, ke Swalayan, atau mungkin dari Medan ke Brastagi, ya kan? Atau sedang holiday. Saudara, anak biasanya akan banyak bertanya. Ya, saudara jangan diam aja. Itu adalah kesempatan saudara akan bicara tentang nilai firman Tuhan. Waktu sedang jalan itu apa yang kamu bicarakan kepada anakmu? Diam-diam aja. Padahal gitu banyak perjalanan. Padahal di situ kesempatan kita tabur firman, saudara. Karena dia nggak mungkin di jalan kan, di luar kan, dia pasti akan duduk dengar, ya kan? Ketika dalam perjalanan dia mungkin melihat ada
eh, laki dengan perempuan naik sepeda motor dan kita tahu itu bukan suami istri, kita akan tanya, bagaimana menurutmu nak, pantas nggak gitu? Pantas nggak bajunya? Itu dibicarakan nggak? Itu berbicara tentang pola kekudusan. Apa yang kita bicarakan? Kemudian pada waktu berbaring, waktu dia bangun. Nah, saudara lihat foto itu? Lihat foto itu? Mama papanya ngapain? Halo? Hah? Mama bapaknya ngapain? Itu fotonya. Ngapain? Sibuk masing-masing ya. Anaknya tidurnya di pangkuan. Sudah seharian dari kantor, capek, tapi sampai di rumah masih pegang pekerjaan. Ya kan? Nah, akhirnya saudara, anaknya tumbuh gitu aja. Seharusnya ini ada kesempatan mereka boleh bercanda, walaupun anak itu masih bayi. Bercanda sama-sama. Ya kan, saudara? Nah, waktu dia bangun. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat slide berikut. Apakah anak-anakmu semua sudah menerima Yesus secara pribadi? Dikatakan ayat itu, bukankah kita satu Bapa? Bapa huruf kecil, satu lagi, satu Bapa, satu Tuhan. Nah, orang yang di rumah kita itu, saudara, semua yang di rumah kita itu, apakah anak-anak kita itu semuanya sudah terima Yesus secara pribadi apa enggak? Sudahkah dibawa mulai dari kecil untuk menerima Injil keselamatan? Sudahkah, saudaraku? Minggu yang lalu saya dalam satu pelayanan dengan anak, dengan remaja, Jumat yang lalu, saudara, ya. Waduh, ketika dikasih seminar, mereka sepertinya diam-diam. Tapi saya begitu kaget waktu dinaikkan satu gitar sederhana saja. Saya pikir nggak ada yang maju untuk saya, hanya tiba-tiba saja. Kalau seminar biasanya nggak ada altar call, tapi waktu itu saya berdoa saja siapa yang mau. Saya pikir hanya 1-2 orang. Ya, separuh maju ke depan, saudara. Rupanya mereka punya seperti gambar ini, help me. Jumat depan saya akan bahas itu, saudara. Jadi tolong antar anak-anak remaja saudara dan pemuda. Mereka berjatuhan semua dilawat Tuhan. Ya. Help, tolong saya. Tolong saya. Ya. Masih tetapkah dia dalam iman kepada Tuhan Yesus? Atau dia sudah tergantikan dia dengan gadget? Sekarang sedang dalam masa metaverse lagi. Metaverse mengajarkan anak itu meniadakan dunia nyata. Dia jadi pakai seperti kayak teropong begitu. Dan waktu dia lihat di teropong itu, dia akan bisa melihat orang seperti sedang duduk bersama-sama. Padahal maya. Itu metaverse, sekarang sedang berkembang. Ya. Apakah ketika dia bangun pertama sekali dia mau doa bersama-sama? Doa cari Tuhan, atau enggak, saudara? Itu yang membangun pemberontakan jiwanya yang bergejolak itu enggak teratasi, saudara. Ya, hari ini Clarissa ulang tahun. Jadi kami, walaupun kami hanya 4 orang, kami ngomong sama anak kami setelah makan tadi. Kita bilang, anakku, mana dulu kamu? Karena waktu dia masih TK sampai kepada SD kelas berapa? Pokoknya masih SD lah ya. Jadi dia waktu masih SD itu kelas 1, kelas 2, dia kan harus tunggu kakaknya pulang. Dia harus di situ. Dia itu dengan berani setiap hari dia bawa Alkitab. Dia kumpulkan kawannya, duduk kalian situ, aku bicara. Khotbah dia, saudara. Dia datangi cleaning service. Dia datangi satpam, dia datangi guru. Dia bilang, dia tahu itu ibu gurunya tadinya dalam Tuhan, tidak dalam Tuhan. Dia bilang, ibu, kenapa kau tinggalkan Tuhan Yesus? Saya bilang, anakku, sekarang mama gak lihat itu samamu. Mana? Saya bilang. Ada fotonya ketika
Kita juga ada di sini juga, waktu itu kan kita banyak penginjil yang datang di sini. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh sampai mencucurkan mata, sampai dengan penuh dengan kurus. Saya bilang, mana anak mama yang itu? Saudara, masihkah kita akan punya konten fokus untuk melihat satu-satu orang yang ada di rumah kita? Itulah yang membuat yang nomor 2 tadi, bahwa keluarga yang rapuh, yang lemah, yang tidak kuat adalah ketika tanpa kita sadari anak-anak kita ternyata sudah meninggalkan Tuhan, tinggal tunggu bom waktunya. Kalau orang mengatakan dia tetap di dalam Tuhan, tetapi saudara, dia tidak pernah ke gereja, tidak pernah baca firman, tidak pernah doa, saya mau sebut dia tidak lagi di dalam Tuhan. Kita harus cerewet, harus kita ngomongin, ya saudara. Kemudian yang ketiga saudara adalah keluarga yang kuat. Itu adalah diawali dengan papa mama yang kuat dalam Tuhan. Hasil survei tadi dikatakan ketika mama papa sama-sama pergi ke gereja, hasilnya ke anak juga untuk mau ke gereja itu beda. Saya lupa bilangan risetnya, itu bilangan risetnya. Nah, saya mau sebut gini saudara. Dalam Kejadian pasal 3 dan pasal 4, saat Adam dan Hawa diusir di hadapan Tuhan karena dosa, dan ketika mereka karena jatuh dalam dosa dan tidak bertobat. Coba kita baca, siapa bisa baca Kejadian 3 ayat 23 sampai 24? Yuk. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Nah, saudaraku, saat Adam dan Hawa terusir dari hadapan Tuhan karena jatuh dalam dosa, dan keluarga pertama ini tidak mau bertobat, saudara. Kita lihat lanjut di Kejadian 4, anaknya Kain akhirnya membunuh Habel. Gak kuat relationship-nya. Seharusnya kakak adik saling sayang. Nah, itu yang saya sebutkan, bahwa kekuatan keluarga diawali dari mama papa. Ya. Keluarga rapuh, Kejadian 4 itu menunjukkan Kain membunuh Habel, menunjukkan keluarga itu rapuh dan hancur karena dosa. Jadi sangat penting mama dengan papa itu bertobat. Nah, kalau di ruangan ini ada yang istrinya, suaminya belum bertobat, sungguh-sungguhlah, saudara, bawa dia dalam pertobatan. Saya dalam beberapa hari dalam minggu ini juga saya nangis, saudara ya. Aduh Tuhan, itu orang dengan berbagai cara, dengan doa, dengan segala macam, kok nggak mau tobat-tobat ya Tuhannya. Kok nggak takut Tuhan sudah mau datang. Oh, saya dengan sendiri cucur air mata, gimana keluarganya, makanya nggak kuat keluarganya Tuhan. Saya ngomong gitu sama Tuhan. Bisakah saudara gitu ngomong, saudara, kepada Tuhan? Tuhan, engkau lihat nih, keluargaku sebenarnya nggak kuat karena saya dengan suamiku nggak kuat, saudara. Ngomong gitu sama Tuhan. Ini penting. Kita nggak mungkin bilang anak kita, doa, ya kan? Ibadah, tapi mama papa nggak doa, nggak ibadah. Nah, makanya saya sebutkan dalam berikutnya, children see, children do. Anak-anak melihat, anak-anak lakukan. Kita juga, saudara, satu kali ketika di meja makan, jadi suami saya bilang, waktu itu saya masak apa ya, Sen ya? Masak kiamcai, ya, masak kiamcai ya. Kiamcai itu sawi asin,
yang dimasak sama babi, saudara. Jadi oma bilang, suami saya bilang, ini jenis masakan oma. Saudara ngerti? Ya betul, saya belajar karena oma ngajarin gitu cara masaknya. I see, I do. Kita juga belajar, saudara, berjalan, melakukan apa? Kita ada proses imitasi kan? Betul nggak, saudara? Iya. Kita juga gitu, anak kita juga gitu. Jadi saudara, saya mau sebutkan dalam Ulangan 6 ayat 8 sampai 9. Ayo kita baca. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Terus ayat 9. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ya. Saudara lihat di sini, Alkitab berkata, saudara, tadi yang pertama apa? Apa yang kau ajarkan, apa yang kau ulang-ulang, lagi di jalan, lagi dia baring-baring samamu, lagi bercanda-canda, lagi di jalan, apa yang kita diskusikan, itu menentukan. Nah sekarang ayat 8 dan 9, juga ikatlah itu sebagai tanda di dahi dengan tangan. Ingat ya, dahi dengan tangan. Apa yang dimaksud? Saudara, saya sebutkan tadi, children see, children do. Apa yang dilihat anak saat mama papa berkelahi, berselisih pendapat? Seperti tadi gambar. Mungkin dia masih kecil, gak ngerti, tapi dia ingat, saudara. Saya kan tadi ngomong tadi, saya bisa menceritakan kejadian waktu saya umur 5 tahun. Ngerti? Saya ingin tanya saudara, saudara ingat gak waktu saudara masih kecil, ada memori ketika engkau melihat tentang mama dengan papamu? Ada? Halo? Yang di ruangan ini ada? Itu mempengaruhimu nggak? Mempengaruhi. Ya, saya pernah mengkonseling, saya pernah kasih kesaksian itu kan, saudara. Konseling jarak jauh memang melalui WhatsApp call. Dia ada di Australia. Dia orang Filipina, kan saya pernah kasih kesaksian itu. Dia hanya bilang sama saya waktu saya di kantor, tolong doakan pastor, saya rumah ini perlu dijual. Roh Kudus langsung ngomong, saya bilang bukan masalah rumah itu masalahmu, tapi nikah rumah tanggamu. Kau mau bercerai? Saya bilang. Langsung diangkat telepon. Betul, saudara. Padahal dia sudah menikah 25 tahun dan anaknya sudah kawin. Kemudian saya bilang lagi sama dia. Akhirnya dia konseling, dia cerita bagaimana dia berkenalan dengan suaminya. Ketemunya di pub. Ya. 3 bulan saja menikah. Nah, kemudian saya bilang begini, Roh Tuhan bicara, suamimu itu ada masa lalunya yang belum dibereskan. Karena apa? Rupanya dia, saudara, lihat ya, children do, children see, children do. Memori dia waktu masih kecil itu, dia tidak dipelihara mama dengan papanya, tapi dia tinggal di tempat omnya, yang suka apa, saudara? Suka pukul, suka tampar, suka tendang. Sehingga ketika di rumah tangga istrinya, memori dia yang dulu, saya dikasih lihat bu, lihat dinding di belakang saya, jebol, saudara. Lihat ini saya, lihat ini saya. Nah, itu yang disebut, saudara, Ulangan 6 ayat 8 sampai 9. Apa yang dilihat anak saat saya dengan suami saya, saat engkau dengan pasanganmu berselisih pendapat, menyelesaikan masalah? Ulangan 6 ayat 8 9 dikatakan itu tanda di dahinya. Artinya dia ingat. Itu makanya saya selalu bilang, saudara, ketika membawa seorang dalam pertobatan, kau harus cerita masa lalumu gimana.
Itu mempengaruhi bagasi-bagasi masa lalu, itu harus dibereskan, saudara. Ya. Terus kita lihat di sini juga, saudara, menjadi tanda pada tanganmu. Anak lihat, jadi waktu engkau berselisih, engkau saling maki nggak sama suamimu, sama istrimu? Engkau maki nggak sama mertuamu yang ada di situ, sama orang tuamu? Itu akan dilihatnya. Anak ketika nanti dia berumah tangga, maka dia pun akan apa, saudara? Gak hormat kepada mertuanya, kepada orang tuanya. Nah, kemudian saudara, dikatakan di sini slide berikutnya, saudara. Ya. Mungkin anak akan nangis saja waktu ketika kita berantem, tapi itu menjadi memori sama dia, saudara. Memori loh, saudara. Ya. Ini dikatakan menjadi tanda pada tanganmu. Anak itu lihat yang kamu lakukan, saudara. Main tangan gak? Ya kan? Atau seperti ini, ditendang. Kalau kita melayani orang yang lesbian atau yang homoseks, salah satu penyebabnya, salah satu ya, adalah ketika dia melihat ayahnya menyiksa ibunya. Nah, kalau dia lihat mama dengan papanya ini ketika sedang berkelahi, bolehlah berkelahi. Gak ada orang yang gak pernah berkelahi. Ya, betul. Selisih pendapat, gak mungkin, saudara. Tapi bagaimana menyelesaikan itu? Dilihat anak kita nggak, kita langsung pelukan itu. Nah, ada nggak dilihatnya itu, saudara? Nah, kemudian Ulangan 6 ayat 9 dikatakan gini. Yuk kita baca ayat 9, Ulangan 6 ayat 9. Dan haruslah engkau menulisnya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Saudara, menuliskan pada tiang, masuk ke slide-nya, menuliskan pada tiang pintu rumah dan pintu gerbangmu. Ini mengingatkan kita pada waktu orang Israel akan keluar dari tanah Mesir, diperintahkan untuk tulis apa, saudara? Mengoleskan tanda darah anak domba di pintu-pintu rumah orang Israel, di pintu gerbangnya. Karena ketika malaikat Tuhan melihat ada tanda darah, tidak ada kematian di rumah itu. Itulah Paskah. Ya. Sebentar kita akan Paskah ini berapa minggu lagi. Nah, apa maksudnya ini? Ya. Slide berikut. Apakah semua anak-anak kita, anak-anakmu, atau orang yang ada di rumahmu, jadi bukan hanya anak mungkin di rumah kita, mungkin ada orang tua, ada mertua, ada ipar, ada menantu, semuanya tergembala dengan benar apa enggak, saudara? Itu maksudnya. Yuk kita baca Yosua 24 ayat 14 dan 15. Silakan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kita sudah belajar dari poin pertama tadi, keluarga yang kuat, keluarga yang berkemenangan, ada keluarga yang tidak meninggalkan Tuhan, atau disebutkan dalam kitab Malayaki tadi, berkhianat kepada Allah. Ada selingkuhannya, ada Allah yang lain. Nah, pertanyaannya tentang tiang itu tadi, apakah semua anak kita itu tergembala dengan benar, saudara? Atau ada kematian anak sulung karena tidak ada tanda darah anak domba dalam hidupnya, dalam keluarga kita? Kita biarkan saja mereka, saudara. Ya, kita biarkan mereka tidak ke gereja,
Kita akan lebih takut kalau mereka nggak sekolah, takut nilainya buruk, takut dia tidak naik kelas. Tapi kita nggak takut kalau dia tidak masuk surga. Itu yang dimaksud tanda bagi tiang rumahmu, ya. Atau ada kematian anak sulung, kita nggak sadar mereka masih hidup tapi rohaninya sudah mati. Wah, ini yang sering terjadi, saudara. Makanya saya sebutkan banyak sekarang nikah rumah tangga orang Kristen juga yang banyak. Tadi saya kasih kesaksian, baru 3 bulan sudah mau ini, saudara, putus, ya. Nah, slide berikut. Saya sebutkan di sini, saudara, satu anggota keluarga yang tinggalkan Tuhan di dalam Maleakhi 2 ayat 11 sampai 12. Di situ dikatakan persembahanmu tidak kuterima, perlindungan terlepas. Jadi sangat penting menjaga iman, percaya. Kita melihat satu persatu anak kita itu dalam Tuhan apa enggak, masih punya iman apa enggak. Ngomong kita seperti tadi saya ngomong tuh sama Ica kan, tadi saya ngomong kan, kasih contoh hidup saya. Mana semangatmu yang dulu, nakku? Nah, saya mau kasih ini slide berikut. Ini slide saya pernah sampaikan. Ini seorang namanya John Ramirez. Sekarang dia sudah menjadi penginjil yang besar. Tapi masa lalunya dia dulu adalah jenderalnya iblis. Jadi kalau kita baca di Efesus, ada penguasa teritorial. Jadi dia sudah sampai dalam tingkat menguasai benua Amerika. Jadi tugas dia adalah setiap hari dia kirim setan untuk merusak nikah-nikah rumah tangga Kristen. Makanya dia membuat satu buku, dia buat gini, Unmasking Devil. Dia menyingkapkan pekerjaan iblis yang dulu dia lakukan, saudara. Ya. Nah, itu maksudnya apa? Itu berbicara tiang pintu pagar rumah kita adalah, sudahkah kamu pagari anak-anakmu dengan darah Yesus? Ayat 1 ayat 4 sampai 5. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka, masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Ayat 5. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Inilah yang berbicara menjadi tanda bagi pintu rumahmu, bagi tiang pagarmu. Apakah saya, apakah saudara sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai opung sudah pagari anakmu dengan darah Yesus? Di situ dikatakan bukan 1 kali seminggu, tapi Ayub ini lakukan kapan? Senantiasa, setiap hari. Nah, saya sebutkan ini ada contoh di sini, saudara, ya. Halloween. Anak saya sekolah di internasional. Coba kasih lihat. Saya kirim protes surat kepada pihak sekolah. Saya sebutkan Halloween itu tidak sesuai terang firman Tuhan. Karena waktu mereka Halloween, mereka masuk ke tempat sekolah yang lama, banyak kesurupan anaknya, saudara. Ketakutan. Berhentikan itu. Berhenti, saudara. Amin, saudara. Kalau mereka belum melakukan, tapi sorry ya saya bilang, itu nggak ada dasar, baik itu sejarah berbangsa dan bernegara, baik dari segi PPKN untuk membangun anak ini. Kalian boleh laksanakan, karena kan orang bule semua kan, banyak dari berbagai negara. Itu seperti National Day bagi mereka, liburan biasa kan. Seperti kayak permainan ini. Halloween ini saudara ngerti kan? Halloween itu mereka kayak pakai baju-baju horor-horor seperti itu. Permainan nakut-nakutin.
Efeknya ada, saudara. Tapi puji Tuhan, saudara, saya lupa umur berapa istrinya, gak dilakukan lagi di sekolah itu. Kita harus ngomong gitu, saudara, pagari. Itu yang dimaksud, ya. Kemudian di sebelahnya ada jelangkung. Itu gak benar, saudara. Pagari anakmu. Sehingga akhirnya yang menciptakan itu, permainan itu, dikejar oleh setan itu. Dia bilang, aku inginkan kau. Wah, saudara. Nah, terus apa lagi, saudara? Lanjutnya. Sudahkah kamu pagari anakmu, misalnya aplikasi-aplikasi yang membuat dia jauh dari Tuhan? Ada yang namanya kartu tarot, ya kan? Kayak misalnya orang-orang itu, lihat ada kartunya, sio apa? Pantaslah berkelahi aja, katanya. Loh, terus waktu menikah kok cocok? Ya. Kartu tarot, lihat gimana. Loh, saudara, sepertinya kalau kita membiarkan itu, saudara, kita namanya kita nggak memagari anak kita. Ya. Terus apa, saudara? Ada aplikasi di handphone, WhatsApp. Bukan hanya WhatsApp, saya lupa nama permainannya. Sekarang banyak loh, saudara. Orang dengan, saya nggak tahu ada aplikasinya, tapi pokoknya kalau dia chat di situ, ya, nemani ngobrol aja lawan jenis, dapat duit. Saya pernah melayani keluarga yang hampir pecah, saudara. Apa namanya itu? Jadi istrinya karena suami belum dapat kerja yang baik, pokoknya dia ngobrolin cakap-cakap mesra di dekat suaminya. Dia bilang apa? Kau banyak kali cakap kau, banyak kita makan dari sini. Gitu ngomongnya, saudara. Dan hampir selesai loh, saudara. Sepertinya nggak apa-apa, tapi efeknya, wah, suaminya akan pahit, saudara. Dia balas lagi suaminya. Waduh, ngeri. Akhirnya saling intip-intipan. Sampai akhirnya untunglah anaknya itu mau konseling terbuka, ya. Nah, saudara, aplikasi yang medsos tadi, makanya tadi ada kan slide tadi, aku, Tuhan dan medsosku. Pagari, saudara, seisi rumah kita. Kita juga, saudara, pagari. Nah, nanti ini akan saudara ikut bahasannya tanggal 23 oleh Pak Hendri. Saya membuka kulitnya aja dulu permohonan. Saudara harus datang ya tanggal 23. Ya, benar, saudara. Kenapa suami kita bisa pergi, istri bisa pergi? Kenapa? Nanti akan dibahas tanggal 23. Nah, saya menyebutkan ini, saudara, pagari keluarga kita, pagari hidup kita dengan firman Tuhan, ya. Nah, keluarga yang kuat adalah ketika papa, mama, anak, dan sisi keluarga ada di dalam Tuhan. Setiap pribadi ada dalam Tuhan. Bapak Epi dengan Ibu Yani, apalagi Tuhan mempercayakan kau banyak anak di panti, pastikan anak-anak itu, setiap anak itu mengalami Tuhan. Saya sangat kasih ini, ya. Kenapa? Engkau mau membawa anakmu untuk dapat mereka diserahkan kepada Tuhan satu persatu dan dalam sekolah minggu. Itu akan membuat pantimu akan kuat. Beda dengan yang lain. Saya suruh, saudara. Akan beda nanti, saudara. Ya. Dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Pemulihan keluarga adalah kunci membangun keluarga yang kuat dan berkemenangan. Jadi kalau pada saat ini kita merefleksi hidup kita, kita akan bisa melihat keluarga kita kuat atau enggak. Maka saudara, saya harap saudara jangan hanya dengar aja. Aku enggak mau gitu. Tapi gitu engkau dengar, engkau melihat Roh Kudus bicara, keluargaku enggak kuat, Tuhan. Mari ambil tindakan apa? Dipulihkan keluarga kita. Bertobat kita, saudara. Saya mau sebutkan, tidak ada yang berbahagia kalau cerai. Kan kita udah baca tadi kan ayat 16, gak pernah bahagia, saudara.
nggak solusi, tambah yang baru sudah. Nah, kita baca Kisah Rasul 1 ayat 7 sampai 8. Yuk. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut masanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pemulihan keluarga itu adalah kunci untuk kita bisa membangun keluarga yang kuat dan berkemenangan. Kalau kita sudah punya komitmen untuk membangun keluarga, berumah tangga, itu artinya kita siap untuk memperhatikan orang-orang yang ada di dalam keluarga kita. Amin. Amin. Ya. Nah, kalau engkau masih sebagai anak, maka engkau harus lihat mama dengan papamu. Dan ini akan menjadi bekal bagimu kelak di kemudian hari. Nah, bagi saudara yang single parents, harus lebih lagi, karena engkau single parents. Harus lebih sungguh lagi dalam Tuhan. Nah, bagi yang di tempat ini yang pasangannya belum terima Tuhan, makanya nggak ada yang lain. Bawa dia di dalam pengenalan akan Tuhan. Hanya itu kuncinya, saudara. Kunci kemenangan, kunci kuat adalah ketika ada kesehatian di dalam nikah rumah tangga dan semuanya hidup takut akan Tuhan. Karena John Ramirez bilang begini, ketika di dalam keluarga itu dia lihat ada satu ayahnya itu hanya karena ayahnya saja dilukai hatinya oleh orang lain, maka dikatakan selubung itu yang tadinya seperti tudung saji itu ya perlindungan Tuhan itu tersingkap sehingga iblis bisa menyerang semua keluarga. Jadi kalau kita ada di dalam keluarga, maka kita seperti Ayub buat apa? Pagari. Amin, saudara. Sebelum berangkat sekolah, sebelum berangkat kerja, saling mendoakan, suami ke istri, istri ke suami, kepada anak. Kalau kita pulang, jangan sampai kecapean, kita lupa ngobrol sama anak. Kita lupa waktu bawa jalan-jalan apa yang kita cakapkan waktu dia mau berbaring. Ternyata itu mempengaruhi anak itu, saudara, lama-lama meninggalkan Tuhan atau semakin kuat dalam Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama.